Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bergabung dalam pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru lagi Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan lagi untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan buat kami. Kami menaikkan ucapan syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami, biar hidup kami Tuhan Yesus dari hari ke hari boleh hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu Tuhan, pembelajaran kami pagi ini kebenaran firman-Mu, biar apa yang kami dengar, Tuhan kami baca Tuhan Yesus itu boleh, oh Tuhan Yesus merema dalam kehidupan kami, itu boleh benih-benih firman-Mu boleh tertabur di tanah hati kami yang baik Tuhan, tolong kami, oh Allah Roh Kudus, biar kami mempunyai tanah hati yang baik dan subur Tuhan, sehingga benih firman-Mu itu boleh ditaburkan Tuhan, dan boleh bertumbuh, berakar, berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau saja yang berkata-kata Tuhan Yesus lewat hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sudah baca dengar, kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung baik saat ini, baik nanti Tuhan Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sama-sama bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan bahasan kita, doktrin gereja. Kita sudah masuk kepada bahasan pendisiplinan gereja, pendisiplinan oleh gereja, pendisiplinan yang gereja lakukan, pendisiplinan yang Allah di dalam Kristus percayakan gereja punya otoritas untuk melakukannya. Ini akan kita bahas di saat pagi hari ini. Bahasan pendisiplinan gereja itu masih berkaitan dengan power, kuasa, otoritas yang dimiliki oleh gereja. Jika demikian adanya, maka kita bisa kaitkan, kita bisa sambungkan bahasan kita dengan bahasan kita 3 minggu lalu. Kita sudah mulai dengan pertanyaan 3 minggu lalu, sebesar apa power, kuasa, otoritas yang dimiliki oleh gereja. Itu pertama, pertanyaan yang kita jawab beberapa minggu ini. Kedua, sejauh mana jangkauan otoritas yang dimiliki oleh gereja, yang diterapkan oleh gereja. Sejauh mana gereja menyatakan otoritasnya, menerapkan power atau kuasanya. Kita sudah jawab di 3 minggu lalu secara singkat. Otoritas yang gereja terima dari Allah di dalam Kristus adalah untuk
menghadapi peperangan rohani, kita kenal dengan perlengkapan senjata Allah, itu Kristus yang berikan bagi gereja. Gereja sudah seharusnya logis untuk menggunakan senjata-senjata rohani tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memberitakan Injil. Jadi pertama, untuk menghadapi peperangan rohani. Kedua, untuk memberitakan Injil. Pertama, untuk sekali lagi otoritas yang gereja miliki, pertama untuk menghadapi peperangan rohani. Itu sudah kita lihat di 3 minggu lalu. Kedua, untuk memberitakan Injil, itu nanti ada bahasannya sendiri, ada bab sendiri setelah kita lewati bab doktrin gereja ini. Ada bab khusus di buku referensi utama kita, misi gereja. Di situ buku utama kita mengaitkan tugas penginjilan yang gereja punya, otoritas penginjilan yang gereja terima dari Kristus dikaitkan dengan karunia-karunia roh, dengan otoritas yang diterima oleh gereja di loteng Yerusalem. Itu ciri khas kita, Pentakosta. Itu akan kita bahas di bab khusus setelah bab doktrin gereja ini. Kita masih akan lihat beberapa hal di bab doktrin gereja, antara lain bentuk pemerintahan gereja dan sakramen yang gereja berikan. Kita masih di doktrin gereja beberapa minggu ini. Nanti baru kita masuk ke bahasan misi gereja. Kita baru melihat otoritas gereja untuk memberitakan Injil. Jadi ada 3. Sebesar apa atau otoritas apa yang gereja miliki? Pertama, untuk menghadapi peperangan rohani. Kedua, untuk memberitakan Injil. Dan ketiga, untuk menjalankan disiplin gereja. Itu sudah kita lihat secara singkat 3 minggu lalu. 2 minggu lalu kita bahas tentang negara dan gereja. Sesungguhnya kita sedang mendalami power yang gereja miliki, otoritas yang gereja miliki. Caranya adalah dengan membedakan antara power yang gereja miliki dengan power yang negara miliki. Otoritas yang gereja miliki berkaitan dengan peperangan rohani, perkara-perkara rohani, sedangkan otoritas yang negara miliki itu berkaitan dengan hal-hal yang jasmania, hal-hal yang fisik, kekerasan. Pemerintah dipercayakan untuk menyandang pedang. Jadi dapat kita katakan 3 minggu lalu dan 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang otoritas gereja menghadapi peperangan rohani. Sekali lagi, tentang otoritas gereja untuk memberitakan Injil kita bahas bab khusus. Pagi hari ini kita secara khusus membahas yang ketiga, otoritas gereja menjalankan disiplin, melakukan pendisiplinan. Baik, ini yang menjadi pendahuluan kita. Puji Tuhan, kita akan segera masuk ke pembahasan kita di pagi hari ini. Kita mulai dengan melihat tujuan dari pendisiplinan gereja. Ada 3 tujuan. Kita lihat yang pertama, restorasi dan rekonsiliasi terhadap orang percaya yang hidup di dalam dosa.
untuk membawanya kembali kepada hubungan yang indah, baik dengan Tuhan, juga dengan sesama jemaat. Lewat poin ini, kita sudah bisa mengerti bahwa sudah merupakan sesuatu yang wajar jika seseorang yang sedang hidup dalam dosa nggak bisa menikmati relasi yang erat, persekutuan yang erat di dalam jemaat. Jadi aneh, justru menjadi sebuah keanehan saat seseorang yang hidup menikmati dosa, tapi sekaligus bisa begitu erat dengan orang-orang di gerejanya. Entah orang ini jago sekali bermunafik, ria, bermuka dua, atau memang persekutuan di mana dia bergabung nggak mengalami pengudusan. Intinya adalah dosa harus dibereskan supaya hubungan yang erat, yang hangat itu kembali terjalin. Jadi kita bisa gambarkan pendisiplinan itu bagaimana seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya akan menghajar anaknya jika ia salah. Demikianlah Bapa di surga mempercayakan otoritas untuk mendisiplinkan jemaat kepada gereja. Sehingga jemaat ini dapat kembali menikmati hubungan yang indah dengan Bapa Sorgawi. Tentu saya suka sekali dengan menjelaskan melalui keadaan sebaliknya. Keadaan sebaliknya, jika gereja tidak menerapkan otoritasnya untuk mendisiplinkan, maka seseorang jemaat yang sedang hidup dalam dosa terus akan kehilangan kehangatan kasih Bapa. Terus akan merasa dingin dalam hubungannya dengan Bapa Surgawi. Yang salah siapa? Si orang ini salah memang, tetapi pimpinan gereja dari orang ini juga punya salah yang besar. Itulah beban seorang pemimpin rohani, beban seorang gembala. Kita mau belajar di bagian ini, puji Tuhan. Harus dibereskan. Itu tanggung jawab, itu privilege yang Allah dalam Kristus berikan kepada gereja untuk memulihkan orang yang sedang jatuh dalam dosa, yang sedang menikmati dosa, untuk kembali kepada pangkuan Bapa, menikmati indahnya kasih Bapa Surgawi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Orang tua yang tidak pernah menghajar anaknya berarti tidak mengasihi dia. Gereja yang tidak mendisiplinkan jemaat yang sedang menikmati dosa, gereja tersebut, persekutuan tersebut tidak mengasihi jiwa-jiwa yang tergabung di dalam gereja atau persekutuan tersebut. Omong besar bicara tentang kasih jika orang yang berdosa tidak didisiplinkan. Omong besar. Orang tua yang mengasihi anaknya akan mendidiknya dengan cermat. Dalam bahasa Inggris akan mendisiplinkan dengan rajin. Diligent to discipline anaknya yang sungguh dikasihi. Puji Tuhan. Restorasi, rekonsiliasi perlu menjadi tujuan utama dari pendisiplinan gereja. Harus jadi tujuan utama, tujuan yang paling kita dahulukan. Motivasi selalu kita belajar itu menjadi hal yang amat sangat penting. Langkah-langkah pendisiplinan bisa semua orang lakukan. Motivasi itu nggak semua bisa punyai. Karena itu perlu jaga hati, perlu koreksi motivasi dari hari ke hari. Jangan sampai tindakan pendisiplinan gereja dilakukan oleh karena ingin balas dendam, oleh karena tidak senang kepada seseorang,
Tuhan Yesus tolong kita semua. Saat restorasi dan rekonsiliasi menjadi tujuan utama, maka efeknya adalah langkah-langkah pendisiplinan dapat dilakukan dengan roh lemah lembut oleh mereka yang lebih rohani. Puji Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Engkau telah membawanya kembali kepada pangkuan Bapa Surgawi. Wow, indah banget ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang lebih rohani, kamu yang rohani, kamu yang lebih dewasa, kamu yang bertumbuh di dalam Kristus harus pimpin orang ini ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil jaga diri supaya kamu sendiri jangan kena pencobaan. Di sisi lain, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pendisiplinan apalagi sampai ke tingkat lanjut, tingkat ekskomunikasi, tingkat pengucilan dan pengusiran, itu dapat dihindarkan jika sebuah gereja, sebuah persekutuan itu relasinya terbuka dan saling memperhatikan. Dosa dikit aja, itu segera terdeteksi sehingga nggak sampai harus masuk pada langkah-langkah diumumkan ke publik dosa tersebut, dikucilkan, diusir dari jemaat orang yang berdosa ini. Sedikit aja dosa, jika ada hubungan yang saling terbuka dan saling memperhatikan, segera terdeteksi dan bisa dibereskan. Adapun langkah terakhir, ini masih menegaskan, memperkuat, memperdalam motivasi kita bahwa pendisiplinan tujuannya restorasi, rekonsiliasi. Langkah terakhir pendisiplinan gereja adalah diusir, dikucilkan, enggak dianggap, dicap sebagai pemungut cukai. Itu yang Yesus ajarkan, sebagai pendosa yang harus dijauhi. Nggak boleh makan bersama dengan orang-orang tersebut, apalagi ngobrol berjam-jam dengan orang tersebut. Dikucilkan, itu pola PB. Dikucilkan, dianggap orang berdosa, nggak lagi punya relasi yang terbuka, saling memperhatikan. Udah nggak dianggap. Itu langkah terakhir banget dari pendisiplinan. Bahkan langkah tersebut perlu diingat, mesti disertai harapan bahwa saat orang ini dikucilkan, ia bisa bertobat. Bahkan saat langkah yang pahit banget ini dilakukan, tetap motivasi kita harus terjaga bahwa kita ingin ia bertobat. Wow, luar biasa standar firman Tuhan. Kita harus disiplinkan sebagai bukti kasih, tetapi jaga motivasi supaya tujuannya nggak pernah melenceng dalam melakukan pendisiplinan. Puji Tuhan. Beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni, karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Ini kan puncak, langkah paling ujung dari pendisiplinan. Tetap ada harapan dari Paulus supaya mereka bertobat. Ini kan teladan yang nyata benar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Kita mau belajar, ikuti teladan ini. Bahkan saat kita sampai tahap memunculkan seseorang, tetap kita rindu ada pertobatan, sehingga
tetap aja jiwanya diselamatkan dan akan berjumpa dengan kita di surga yang mulia. Ini yang kita bisa belajar di bagian yang awal ini, puji Tuhan. Kita masuk ke poin kedua. Setelah poin pertama tadi untuk restorasi. Restorasi berarti dosa orang itu dibereskan. Rekonsiliasi berarti hubungan orang ini dengan Tuhan dan jemaat dipulihkan. Tujuan kedua, menghindarkan penyebaran dosa di tengah jemaat. Di dalam pemahaman bahwa dosa yang tidak dibereskan, tidak diberikan solusi dengan cermat, pada akhirnya itu berpotensi amat besar mencemarkan jemaat yang lain. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan, menodai banyak orang. Kita lihat ini dulu. Berdasarkan buku yang menjadi referensi kita di pagi hari ini, dari ayat ini kita lihat bahwa saat dosa tidak dibereskan dengan cermat, saat pendisiplinan tidak dilakukan dengan tuntas alias setengah-setengah alias nanggung, sehingga orang yang berdosa tadi masih dalam tahap gamang. Nanti kita lihat langkah-langkah seperti di Matius, tegur 4 mata, bahwa 2-3 saksi itu bisa dilakukan. Kemudian yang jelas nanti diumumkan di jemaat, dosa jemaat yang bersangkutan, dosa orang yang bersangkutan, itu kan langkah-langkah. Saat langkah-langkah ini kemudian di hold, nanggung, nggak sampai kepada langkah akhir, entah itu rekonsiliasi atau pengucilan, jika setengah-setengah nanggung, maka dosa sama saja seperti dibiarkan. Orang yang dihukum tanpa ada tindak lanjut yang solutif, yang dibereskan semuanya, maka orang ini bisa merasa bangga dengan dosanya, itu opsi pertama. Kedua, orang ini bisa merasa akar pahit terhadap pimpinan gereja, terhadap banyak orang yang mulai mengucilkan, banyak jemaat yang mulai mengucilkan. Orang ini akan timbul akar pahit. Tadi sekali lagi, nanggung penyelesaiannya. Maka orang ini yang timbul akar pahit atau kebanggaan terhadap dosanya pasti mencemarkan banyak orang. Ini yang kita dapat di ayat ini. Selanjutnya tentang dosa yang sudah kita sering singgung, dosa incest. Ini pun bisa mempengaruhi jemaat. Dosa incest sudah sering kita baca, saya percepat sedikit. Rasul Paulus bilang, dosa yang dibiarkan itu sama seperti ragi yang menghamirkan seluruh adonan. Padahal Yesus sudah tebus, kuduskan kita, bersihkan kita dari ragi. Dosa yang dibiarkan sama saja dengan menganggap rendah darah Kristus. Dosa yang dibiarkan, cara dia mencemarkan jemaat bisa dalam bentuk
membuat jemaat itu tolerir terhadap dosa-dosa lainnya. Dosa yang satu nggak apa-apa kok, ya dosa-dosa yang lain juga it's okay untuk menikmatinya. Dosa orang itu incest, seks dengan keluarga. Ya dosa saya cuman korupsi kok, nggak ada apa-apanya dengan dosa seks dengan anggota keluarga. Nggak ada apa-apanya dosa korupsi saya. Itu sama saja dengan tadi yang pertama, menganggap rendah darah Kristus. Kedua, menentang pengudusan yang Roh Kudus sedang kerjakan. Kita jauh dari sempurna. Tetapi saat dosa dibiarkan, kita sedang menentang Roh Kudus yang sedang mengerjakan pengudusan. Kita berkata, Roh Kudus, engkau nggak punya hak untuk ngatur-ngatur kami. Jadi omong kosong saat kita bicara. Kami bergantung padamu Roh Kudus. Kami mengharapkan engkau bekerja ya Roh Kudus. Dosa dibiarkan. Itu omong kosong. Sebaliknya, saya sekali lagi senang dalam menjelaskan sesuatu dengan melihat sisi satu dengan sisi lain yang bertolak belakang. Sebaliknya, saat satu dosa disikapi dengan serius, dibereskan dengan cermat, maka itu akan menumbuhkan sikap yang sama terhadap dosa-dosa lainnya yang mungkin muncul di kemudian hari atau bahkan yang saat itu sedang dilakukan oleh jemaat yang masih tersembunyi dosanya. Tapi saat satu dosa dibereskan, jemaat yang sedang menikmati satu dosa lainnya segera takut dan berhenti dari lakukan dosa tersebut. Wow, luar biasa efek dari pendisiplinan yang dilakukan dengan kasih. Luar biasa. Pemahaman ini mendasari, kita lihat salah satu contoh kasus bagaimana Rasul Paulus menegur dengan keras Rasul Petrus di hadapan banyak orang. Bukan sedang menunjukkan ketidaksukaannya, sentimen negatif dari Rasul Paulus terhadap Rasul Petrus. Nggak pernah tentang itu. Nggak pernah tentang itu. Kita bisa yakini seorang Paulus, karakternya, motivasinya. Nggak pernah tentang itu. Paulus tegur Petrus karena ia mengasihi orang-orang yang ada saat itu. Dia sayang banget dengan orang-orang yang hadir saat itu. Saat dimana Petrus menyingkir, padahal ia sebelum golongan Yakobus, orang-orang Farisi jadi menjadi Kristen itu datang, orang-orang Kristen bersunat datang, mereka Petrus dan orang-orang tidak bersunat itu makan bersama. Golongan Yakobus datang, Petrus nyingkir. Itu membuat teman-teman Petrus yang sebelumnya makan bersama dengan orang-orang tidak bersunat ikut menyingkir. Karena kelakuan Petrus. Paulus menegur tujuannya supaya nggak ada satupun jemaat mengikuti teladan buruk dari Petrus. Nanti kita lihat bagaimana perilaku atau perlakuan terhadap pemimpin yang berbuat dosa. Ini ayat-ayatnya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan. Ia dan teman-teman tentu. Ia dan timnya makan sehidangan bersama-sama dengan saudara-saudara tidak bersunat. Tetapi setelah orang-orang dari kalangan Yakobus kita pernah belajar teman-teman. Tentu Yakobus nggak seperti yang digambarkan di ayat ini.
terlalu jahat jika Alkitab menggambarkan Yakobus seperti ayat ini. Mereka memakai nama Yakobus untuk membela, meneguhkan keyakinan sesat mereka. Mereka memakai nama Yakobus. Tentu kita bisa yakini Yakobus nggak menyetujui tindakan ini. Tapi yang jelas di bagian ini, karangan Yakobus membuat Petrus melakukan kesalahan. Ia mengundurkan diri, menjauhi orang-orang tidak bersunat, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut melakukan kemunafikan sama dengan Petrus, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ketiga, pertama tadi untuk rekonsiliasi, restorasi dan rekonsiliasi ini harus menjadi tujuan utama, motivasi utama. Kedua, untuk menghindarkan gereja, jemaat dari kecemaran dosa. Ketiga adalah untuk jaga kemurnian, melindungi kemurnian dan kehormatan Allah. Melindungi kehormatan gereja, melindungi kehormatan Allah, sehingga gereja dan Allah di dalam Kristus tidak dipermalukan. Saat seorang jemaat didapati oleh publik, didapati oleh orang tidak percaya, hidup di dalam dosa, maka gereja dan Kristus akan dipermalukan. Karena itulah perlu pendisiplinan. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah orang-orang Roma, gereja di Roma yang nggak mau melakukan pendisiplinan, itu sederhananya. Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saat dosa dibiarkan oleh pimpinan gereja, oleh gereja, maka Allah, nama Allah di dalam Kristus dihujat. Jika gereja tidak melaksanakan, ini hal selanjutnya, gereja tidak melaksanakan pendisiplinan, maka ada saat di mana Allah membela kehormatannya dengan caranya sendiri. Ini salah satu contoh, aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Dosa pembiaran. Engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberi si Izebel ini waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku, Allah sendiri, membela kehormatannya dengan melemparkan si Izebel ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan si Izebel akan kulemparkan ke dalam kesusahan, kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan si Izebel tersebut. Oke, kita sudah dapati 3 alasan, 3 tujuan dari pendisiplinan. Kita masuk selanjutnya. Jenis atau kadar dosa yang perlu atau membutuhkan tindakan pendisiplinan. Satu sisi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dosa yang perlu didisiplinkan adalah dosa yang dilakukan. Dosa yang dilakukan terhadap saudara seiman. Ini yang pertama. Jika seorang saudara berdosa terhadap kalian, kalimat ini nggak muncul di LAI. Saya dapat di firman Allah yang hidup. Buku kita, terjemahan bahasa Inggris sama dengan terjemahan ini. Dosa yang dilakukan terhadap
maka kita perlu tegur empat mata orang yang berdosa tersebut. Baru jika ia nggak mendengarkan, baru diberikan tindak-tindak lanjut. Jadi pertama, dosa yang perlu disiplinkan adalah dosa yang dilakukan terhadap saudara seiman, yang menimbulkan perseteruan, perselisihan, yang menimbulkan sakit hati. Di sisi lain, Alkitab tidak memberi arahan spesifik tentang jenis atau kadar dari dosa yang perlu didisiplinkan. Kita lihat beberapa ayat untuk mendaftarkan dosa-dosa yang didisiplinkan dalam perjanjian baru. Pertama, pemecah belah. Tetapi aku nasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan. Hindarilah mereka. Jadi pertama, dosa pemecah belah. Kedua, dosa inses. Kita sudah lihat ayatnya, kita sering bahkan lihat ayatnya. Kedua, dosa malas bekerja. Tapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menuruti ajaran yang kamu terima dari kami. Jadi ada dua. Kita lihat, masih lihat daftar. Pertama, pemecah belah, inses. Kemudian 3 dan 4, malas bekerja dan tidak menuruti nasihat Paulus di ayat yang sama. Kemudian menghujat dan pengajaran sesat. Kita lihat ayatnya. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah beri salam kepadanya. Jadi gambaran dari pengucilan itu semacam ini ya. Tentu saat kita terapkan ke masa sekarang itu berbeda. Tapi prinsipnya kurang lebih sama. Jika kita sedang mendisiplinkan orang, tetapi kita ngobrol berjam-jam, makan bersama, ketawa-ketawa dengan dia, ya omong kosong, kita bilang kita sedang mendisiplinkan. Karena jelas di ayat ini, bahkan beri salam juga enggak. Tapi kan tentu berbeda dengan sekarang. Mungkin salaman, senyum, ya it's okay. Intinya kan, ada tindakan pendisiplinan dan orang lain tahu orang yang berdosa ini, yang sedang menikmati dosa ini, sedang menerima tindakan pendisiplinan. Itu kan prinsipnya, itu kan intinya. Karena itu saat kita makan bersama, senda gurau, ketawa-ketawa, berjam-jam dengan orang yang tidak didisiplinkan, yaitu nggak memberi kesan bahwa orang ini sedang didisiplinkan. Saat seorang pendeta katanya disiplinkan jemaat, tetapi pendeta ini kongko-kongko dengan jemaat ini, maka seluruh jemaat yang lain akan menganggap, oh si pendeta ngomongnya doang disiplinkan, ternyata dia mah terima orang berdosa ini, terima dosanya, tolerir terhadap dosanya. Ini yang kita dapat di bagian ini saat kita coba menafsirkan, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Dari beberapa contoh yang PB daftarkan tentang dosa yang perlu didisiplinkan, kita dapati sebuah pola. Yaitu dosa yang perlu didisiplinkan adalah dosa yang memiliki bukti nyata, ada evidence-nya. Bisa dinilai oleh banyak orang.
bisa diketahui itu dosa oleh banyak orang, oleh publik. Kedua, dosa tersebut telah dilakukan beberapa waktu lamanya. Dia sekali lagi tentang menikmati dosa. Kita semua masih jatuh dalam dosa, jatuh bangun. Tapi saat masuk pada menikmati dosa, saat itulah pendisiplinan perlu dilakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk pada langkah-langkah pendisiplinan, beberapa hal perlu dilakukan, perlu diperhatikan sebelum kita nilai ini dosa yang perlu didisiplinkan. Beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, perlunya pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang. Sebelum menyatakan dosa ini perlu didisiplinkan. Kedua, harus segera melakukan penghentian langkah-langkah pendisiplinan saat seorang yang berdosa ini menunjukkan bukti pertobatan. Sudah harus segera dihentikan langkah-langkah pendisiplinan. Tadi contohnya, saat seseorang berdosa terhadap kita, gampangnya sekarang adalah saat seseorang berhutang kepada kita dan tidak mau mengembalikan hutang tersebut, maka kita datang kepada dia, menegur dia, dia kemudian mengembalikan, ya udah, di situ aja berhenti. Udah nggak ada kemungkinan lain untuk melanjutkan langkah-langkah. Ada banyak kali kan kita tegur empat mata, beres, kita cerita-cerita ke orang lain. Orang itu dulu berbuat salah, ngutang ke saya nggak bayar. Saya tegur, baru dia bayar. Kita yang berdosa berarti ya. Kita yang udah salah. Kita salah di hadapan Tuhan, kita mempermalukan orang ini. Kita merusak reputasi orang ini. Tuhan Yesus tolong kita. Sekali lagi, segera menghentikan langkah lanjut pendisiplinan saat ada bukti pertobatan. Ketiga, kita pun belajar pagi hari ini tentang kenyataan bahwa ada beberapa isu, tindakan, perilaku, pilihan hidup yang di dalamnya orang percaya bisa memiliki pendapat, keyakinan yang berbeda. Seperti yang Paulus daftarkan di Roma 14. Nanti teman-teman bisa lihat. Saya tampilkan di sini 3 ayat pertama dari Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan, tanpa gosip-gosipin, tanpa sebarluaskan. Yang seorang yakin ia boleh makan segala jenis makanan. Tentang makanan berarti ya. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Ini menyangkut banyak hal. Contohnya yang muncul di pikiran saya, makan darah. Makan sirih campur nikotin. Terlalu banyak campur tembakau. Terlalu banyak isu-isu yang seperti ini. Janganlah itu jadi alasan pendisiplinan. Bicarakanlah. Kompromilah. Atau isu terbaru adalah warna rambut. Ayolah.
Jangan anggap warna rambut berbeda jadi seperti dosa inses. Ayolah, dewasalah. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita semua. Puji Tuhan. Penerapan pendisiplinan gereja di bagian akhir dari bahasan kita di pagi hari ini. Memang cukup banyak slide yang saya bisa buat, susun sesuai dengan buku kita. Bukunya Wayne Grudem, puji Tuhan. Di titik awal, dosa yang tersembunyi biar tetap tersembunyi. Dalam artian, tadi, orang yang berhutang kepada kita nggak bayar, kita tegur, kemudian dia bertobat, tetaplah tersembunyi antara kita berdua. Tetaplah tersembunyi. Tetaplah tersembunyi. Jangan kemudian kita bilang, supaya orang lain nggak kena seperti saya, diutang dan nggak dibayar. Kita cerita ke orang lain, omong besar, kita berkata kita mengasihi orang tersebut, omong gede, dosa tersembunyi tetap perlu dijaga kerahasiaannya di lingkup terkecil. Inilah maksud Tuhan Yesus saat yang mengajari kita langkah-langkah pendisiplinan seperti yang tercatat di Matius 18. Apabila saudaramu, kan ini nggak tampil ya di versi LAI ya, di versi Firman Allah yang hidup tampil. Apabila saudaramu berbuat dosa terhadapmu, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi bukan sembarang dosa ini ya. Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan, beres. Jangan diperpanjang. Jangan ditambah-tambahin. Jangan diperindah. Beres. Tetapi jika ia tidak mendengarkan, barulah bawa saksi 2-3 orang. Kemudian jika tetap nggak ada bukti pertobatan, umumkan ke jemaat. Baru langkah terakhir, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, pemungut cukai. Jadi ada 4 teman-teman, kita belajar langkah pendisiplinan. Pertama, tegur 4 mata. Kedua, bawa 2 atau 3 orang saksi. Ketiga, umumkan ke jemaat. Keempat, langkah terakhir, ekskomunikasi atau pengucilan atau pengusiran atau tadi segala bentuk nggak memberi salam, nggak makan bersama, nggak terima di rumah. Itu kan gambaran dari pendisiplinan tingkat akhir. Jadi selama kita bisa mulai dapat bayangannya kan, jadi selama masih tahap diumumkan ke jemaat, tapi kita masih bisa tuh ngobrol bareng dengan harapan dia bertobat. Ya, tapi setelah beberapa waktu lamanya, tetap ia menikmati dosanya. Nah, tetap itulah kita udah, memang nggak bisa bersama. Memang nggak bisa kita sama-sama lagi. Memang nggak bisa. Kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Gitu loh ya. Puji Tuhan. Kita belajar di pagi hari ini. Inilah dasar yang kita dapat dari ayat-ayat tadi. Prinsip yang kita dapat, semakin sedikit jemaat yang mengetahuinya, semakin baik. Karena pertobatan dari orang ini akan lebih mudah. Kedua, pengaruh dosa si orang ini akan minimal. Dan ketiga, kita menjaga reputasinya tadi kan. Puji Tuhan. Itu yang lebih luas, reputasi gereja dan reputasi Kristus. Orang berhutang kepada kita.
kabur empat mata, nggak mau ngasih, nggak mau kembalikan. Bawa saksi nggak mau kembalikan. Umumkan jemaat, dikucilkan. Maka semua orang akan tahu, publik akan tahu, orang-orang nggak percaya akan tahu bahwa orang ini udah nggak bagian dari gereja. Saat ia utang nggak bayar kepada orang-orang tidak percaya, gereja udah lepas tangan. Ini yang kita dapati dari bagian ini, puji Tuhan. Kemudian, sudah kita lihat langkah-langkah, kita diingatkan perlunya solusi sampai selesai, sampai beres. Harus beres. Jangan di tingkat 2-3 saksi, terus udah. Padahal dosanya nggak beres. Terus udah dibiarkan. Nggak enak kalau diumumkan ke jemaat. Ya udah deh. Anggap aja dia punya kelemahan. Ya udah deh. Harus dibereskan. Harus sampai kepada titik di mana pendisiplinan itu solutif, membereskan masalah, membereskan dosa. Jadi ada dua opsi kan kita lihat di sini. Jika orang yang berdosa bertobat, maka harus ada rekonsiliasi yang tuntas. Orang ini harus benar-benar merasa kembali menjadi bagian keluarga Allah, masuk kepada hubungan yang erat lagi, bekerja sama lagi, sama-sama mengerjakan proyek-proyek ilahi, terlibat dalam pelayanan-pelayanan ilahi. Nggak boleh dikatakan sudah ada bukti pertobatan, rekonsiliasi, kita masih jaga jarak. Nggak boleh. Tentu ada tahap-tahap rekonsiliasi, tetapi harus sampai kepada ketuntasan. Itu jika ia bertobat. Jika ia nggak bertobat, harus sampai kepada ketuntasan dalam bentuk pengucilan. Nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa dibuat nanggung, nggak bisa. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Ini tingkat yang bagi kita pahit, diserahkan kepada iblis. Ini selanjutnya tingkat di mana kita harus melakukan rekonsiliasi dengan tuntas setuntas-tuntasnya. Jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, bukan hatiku disedihkan, melainkan kamu semua. Atau sekurang-kurangnya jangan aku melebihkan, hati beberapa orang di antara kamu itu disedihkan oleh orang yang berbuat dosa. Tetapi jika ia sudah bertobat, cukuplah teguran. Ampuni, hibur. Ampuni, hibur. Itu langkah-langkah rekonsiliasi. Jika ada bukti pertobatan, ampuni, hibur, kasih. Ampuni, hibur, kasih. Rangkul. Jadikan lagi satu tubuh, bekerja sama, saling melengkapi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi rekonsiliasi tuntas atau pengucilan. Itu yang jadi opsi untuk penyelesaian. Puji Tuhan. Kita akan overtime, maaf teman-teman. Terakhir adalah pendisiplinan terhadap pimpinan gereja. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, seorang gembala, seorang pimpinan gereja, kecuali didukung oleh 2-3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, gembala, pimpinan gereja, penatua yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di semua orang, di hadapan semua orang. Seperti Petrus ditegur oleh Paulus, agar orang lain pun takut.
di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka. Jadi perlu tadi ya 2-3 orang saksi tanpa prasangka. Baru dengar omongan satu orang, jangan sampai timbul prasangka. 2-3 orang saksi, ada evidence, ada bukti dosa, baru masuk langkah-langkah selanjutnya. Bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Untuk menghindari, kita tafsirkan ayat-ayat tadi, untuk menghindari tuduhan palsu terhadap gembala, maka dibutuhkan 2-3 orang saksi sebelum memulai langkah-langkah pendisiplinan terhadap seorang pimpinan dalam gereja. Dosa seorang pimpinan gereja perlu dinyatakan, diumumkan di hadapan semua jemaat. Supaya contoh buruk dari gembala ini, dari pimpinan penatua ini, tidak memberi efek negatif bagi jemaat. Kemudian saya tutup dengan perenungan saya pribadi, ada 2 ekstrim. Saat kita menyikapi pembelajaran kita pagi hari ini, ekstrim pertama adalah cenderung untuk memandang semua orang yang sedang berbuat dosa itu sebagai orang Kristen palsu. Ini saya dapati khususnya di kalangan reform. Karena itu saya terus belajar, saya pun terus nasihati, share orang-orang yang terima pelayanan saya untuk seimbangkan antara aliran kita Pentakosta Karismatik dengan reform. Karena saya dapati semangat untuk segera memandang orang yang sedang berbuat dosa itu sebagai orang Kristen palsu, itu banyak di kalangan pendeta reform. Mudah, tentu nggak semua, oknum-oknum tentu ya, segera mencap sebagai orang Kristen palsu. Kalau udah ada prasangka orang yang berbuat dosa sebagai orang Kristen palsu, maka pendekatannya pasti berbeda. Pasti berbeda. Saya yakinnya. Saat kita dapati orang yang berhutang nggak bayar, langsung kita anggap sebagai orang Kristen palsu, pasti kita udah dari awal semangatnya adalah untuk ngucilin dia. Bukan untuk menyadarkan dia restorasi dan rekonsiliasi. Tuhan Yesus tolong kita. Kita bisa bilang semangat ekstrim pertama ini adalah semangat Farisi. Karena udah prasangka dari awal orang ini orang Kristen palsu. Maka yang dilakukan adalah langkah-langkah tegas, keras, bahkan kejam. Dengan semangat untuk segera mengucilkan orang ini, mengusir dari jemaat. Karena tadi ada prasangka, udah muncul prasangka orang ini orang Kristen palsu. Itu ekstrim pertama, kita harus hindari. Kedua ekstrimnya adalah perlu kita hindari juga, cenderung untuk nggak melakukan pendisiplinan. Karena melihat pendisiplinan itu sebagai antagonis atau lawan, antonim dari kasih. Sehingga kompromi terhadap banyak dosa, tolerir terhadap beragam kelakuan salah. Kedua-duanya perlu kita hindari. Allah Roh Kudus tolong kita mengerti bagian ini sehingga persekutuan kita bisa terus maju berkembang karena Allah terus berkenan di dalam persekutuan kita terhadap persekutuan kita, karena kita merupakan persekutuan yang terus dikuduskan oleh Roh Kudus. Allah di dalam segala kehebatannya, kejayaannya akan senang berdiam di dalam persekutuan yang terus dikuduskan. Di dalam persekutuan yang enggak membiarkan dosa berkembang. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rina. Puji Tuhan.
Mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan saat pagi hari ini? Iya, makasih banyak Bung untuk sharingnya. Eh, Mau nanya Bung, selama ini apa udah ada contoh ya? Mungkin nggak menyebutkan secara spesifik contoh pendisiplinan di gereja kita, di persekutuan kita gitu. Terus yang saya apa ya konsen juga itu sebenarnya eh, buat kita semua ya, terutama pelayan, pemimpin itu untuk memberikan nasihat pendisiplinan tuh kadang-kadang nggak mudah ya, karena eh, kadang itu takut banyak kali kita tuh mau main aman atau kita takut dimusuhin, kita takut ada masalah baru dengan janganin mau mendisiplinkan kalau untuk pelayan ya, tapi untuk nasihatin aja tuh perlu pikir-pikir gitu. Makanya banyak orang yang cari aman dengan gak ikut-ikut atau malah diem-diem tapi lalu meninggalkan menjauh gitu istilahnya gitu. Jadi bagus banget untuk kita semua diingatkan untuk karena saya juga percaya tadi apa yang ayat Alkitab yang Bung Semi share tentang ragi itu bahwa dosa itu seperti ragi gitu. Kalau nggak di apa namanya nggak diusir atau nggak disingkirkan atau dihilangkan gitu itu akan merusak persekutuan gitu. Ya, jadi itu aja sih Bung, doa kita semua untuk diberikan hikmat supaya bagaimana melakukan pendisiplinan, bagaimana saling menasehati dengan hikmat, dengan kasih supaya orang itu bertobat gitu. Dan memang kita benar-benar bisa melaksanakan ini gitu. Bukan cuman kita punya hikmat tapi takutnya nanti dalam pelaksanaan itu kayak takut-takut gitu. Itu aja sih Bung. Terima kasih. Kita sama-sama belajar, kiranya apa yang kita belajar bisa kita terapkan lebih lagi cermat, lebih lagi hati-hati. Yang saya perhatikan sejauh ini dalam kapasitas saya sebagai dikatakan seorang wakil gembala dahulu, kemudian sekarang gembala sebuah persekutuan yang baru dirintis, saya perhatikan kalau ke tahap pengucilan itu belum pernah saya terlibat di dalamnya, hanya saya perhatikan tahap teguran itu sudah pernah saya lihat, sudah pernah saya saksikan. Contohnya tentu tentang banyak kali yang saya perhatikan adalah saya dapati masalah keluarga, hubungan suami istri, itu sehingga bisa gembala ke rumah untuk melakukan peneguran terhadap suami, contohnya yang bertindak kasar terhadap istri atau istri yang ingin bercerai. Itu yang saya dapati sejauh ini, saya perhatikan sejauh ini. Saya perhatikan juga di zaman yang lebih lanjut, lebih modern ini, lebih advance ini, kita bisa gunakan di langkah awal itu mungkin secara tertulis itu bisa juga saya dapati. Jika tadi ya kita masih ada pengaruh, ada adat timur, nggak enak hati, mungkin dengan tertulis, dengan menjelaskan sedetail mungkin secara tertulis sebelum ngomong empat mata itu bisa dilakukan juga. Langkah-langkah praktis seperti itu menurut saya bisa. Tadi ya, saat Tuhan Yesus bilang saat seseorang berdosa terhadap kita, kita harus tegur empat mata. Nah itu saya dapati nggak semua orang bisa itu. Ada udah keburu emosi, itu kan PR kita. Nah saya dapati dengan zaman yang lebih maju,
kita bisa gunakan. Sehingga bahkan sebelum kita tegur empat mata secara langsung, dengan tulisan kita harapkan udah ada bukti pertobatan. Itu kiranya memperjelas, sedikit menambah bahasan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Silakan Ibu Rini. Niar, itu saja. Ada lagi Niar? Gak ada, Kak. Makasih banyak, Bung. Iya, oke. Pembelajaran pagi ini kita akan tutup. Nanti Niar yang berdoa ya Niar. Oke. Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami semua dengar pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus telah mengingatkan kami untuk bagaimana Tuhan Yesus menertibkan gereja kami, untuk bagaimana ya Tuhan agar gereja kami bisa lebih lagi ya Tuhan Yesus sesuai Ya, panggilan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, pendisiplinan adalah salah satu ya Tuhan, keinginan hati Tuhan yang boleh tersingkapkan ya Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan sama-sama mengerti Tuhan Yesus tentang masalah ini ya Bapa. Kami tidak mau salah mengambil langkah ya Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus dengan tegas, dengan rindu ya Tuhan Yesus untuk benar-benar bisa mengarahkan satu sama lain untuk menopang pekerjaan Tuhan, termasuk ya Tuhan Yesus terus Tuhan berusaha memurnikan ya Bapa pelayanan kami melalui pendisiplinan ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan para pemimpin kami hikmat Bapa, pelayan-pelayan kami hikmat Bapa untuk menghadapi setiap dari anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin jatuh Tuhan Yesus dalam dosa ya Bapa. Sungguh Tuhan bukan pekerjaan yang mudah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui hikmat yang daripadamu, melalui urapan rohmu ya Tuhan Yesus, kami boleh terus menjadi kaki tangan Tuhan untuk Yesus menjamah jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, membawa mereka ke dalam kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mau Tuhan perenungan pada hari ini terus berlanjut ya Bapa, tidak sampai hari ini, pagi ini ya Tuhan Yesus, tapi kami boleh Tuhan Yesus menjadi pelajaran, menjadi rema, bagian dari pelayanan kami Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami jalani ya Bapa, agar semua Tuhan Yesus boleh mempermuliakan namamu ya Tuhan. amin. Tuhan, doa untuk Temi yang memberitakan firman Tuhan Yesus, Tuhan urapi, singkap segala Tuhan keinginan hatimu, Temi ya Bapa, memberikan kekuatan dalam hal jasmani juga terutama Tuhan Yesus, kekuatan dan urapan rohani boleh menjadi bagian miliknya ya Tuhan Yesus. Hati Terima keluarganya kasih. yang menopang dalam pelayanan, memberikan mereka berkat, hikmat, marifat dari tempat yang maha tinggi. Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya teman-teman kami yang belum hadir juga boleh Tuhan Yesus menerima hikmat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Terima Tuhan, kami kasih. bisa belajar, kami bersyukur, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Niar.